Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama saya atas nama Gina Habibatul Hikmah. Pada pertemuan kali ini, di sini saya akan membahas tentang pengembangan lembaga dakwah. Jadi, bagaimana lembaga dakwah itu berkembang. Apa sih yang dimaksud dengan lembaga dakwah? Nah, menurut Hauser, lembaga dakwah memiliki peran penting dalam pendidikan agama Islam dan pemahaman Islam karena dapat membantu dalam menyebarkan ajaran agama Islam kepada umat muslim. Dan lembaga dakwah juga dapat memperkuat identitas keagamaan. Selain itu, Hauser juga berpendapat bahwa lembaga dakwah dapat berperan dalam mengorganisir komunitas masjid untuk memperkuat identitas Islam dan kesadaran akan keterikatan dengan umat Islam secara global. Terus, sedangkan lembaga dakwah menurut Nasir. Nah, menurut Nasir, lembaga dakwah juga berperan penting dalam memperluas pengetahuan agama dan mempromosikan nilai Islam di kalangan masyarakat. Serta memberikan alternatif pendidikan yang seimbang antara pengetahuan agama dan pengetahuan umum. Nah, itu dalam sebuah lembaga pasti terdapat sebuah struktur kepemimpinan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kepemimpinan? Kepemimpinan ialah suatu proses mengatur dan mempengaruhi anggotanya agar tercapainya suatu tujuan yang ingin dicapai. Kepemimpinan terus berkembang pada teori gaya kepemimpinan dari Lewin, White, dan Leavitt pada tahun 1930 mengemukakan 3 tipe perilaku kepemimpinan, yaitu pertama, authoritarian yang menerapkan gaya kepemimpinan otoriter, yaitu pemimpin tidak memberikan kesempatan pada bawahannya untuk bertanya ataupun meminta penjelasan. Terus yang kedua, ada demokratis yang gaya kepemimpinan ini mengikut sertakan bawahannya serta memberi kesempatan bawahannya untuk berdiskusi dan yang ketiga itu ada laissez-faire yang gaya kepemimpinan yang memberikan kondisi yang ada dan menyerahkan kekuasaannya pada bawahannya. Nah, dari teori Lewin, White, and Leavitt 1930 dijelaskan bahwa gaya autokrasi merupakan gaya kepemimpinan yang mengarah kepada pengembalian keputusan tergantung kepada pemimpinnya sendiri. Demokrasi merupakan gaya kepemimpinan yang mengarah kepada pengembalian keputusan sebagai keputusan bersama dari seluruh anggota sistem sosial yang bersangkutan. Terus, adapun contoh penerapan gaya kepemimpinan otoriter pada lembaga dakwah, salah satunya yaitu sebuah lembaga dakwah akan melakukan program tahunan seperti contohnya itu kajian dakwah. Nah, akan tetapi pada saat memutuskan tema dakwah yang akan dibawa pemimpin dari lembaga dakwah tersebut memutuskan sendiri tanpa melibatkan staf-stafnya kayak ustaz sama ustazahnya dan anggota lembaga lainnya. Itu salah satu contohnya. Terus selanjutnya kita akan membahas etos kerja. Nah, istilah etos itu berasal dari bahasa Yunani ethos
yang mencakup sikap, kepribadian, karakter, dan kepercayaan terhadap sesuatu. Pola pikir ini tidak hanya dianut oleh individu tetapi juga oleh kelompok dan masyarakat secara keseluruhan. Etos ini dibentuk oleh berbagai kebiasaan, pengaruh budaya, dan sistem nilai yang dianut. Secara garis besar, etos kerja adalah sikap dan semangat seseorang atau kelompok untuk bekerja dengan sungguh-sungguh, berpegang pada aturan, dan berusaha mencapai hasil terbaik dengan cara yang konsisten dan sesuai dengan nilai-nilai yang dianggap penting dalam organisasi atau masyarakat tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas prinsip-prinsip dalam mengembangkan lembaga dakwah. Lembaga dakwah, untuk mengembangkan lembaga dakwah agar lebih efektif diperlukan melakukan analisis SWOT. Nah, analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan atau disebut dengan strength dan peluang, yaitu opportunities. Namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan atau weakness dan ancaman atau threat. Terus, kita akan membahas yang pertama, itu ada strength, kekuatan. Nah, di mana kekuatan ini mengidentifikasi kekuatan yang ada dalam lembaga dakwah untuk memberikan pengaruh positif dan mencapai tujuan dari lembaga tersebut. Terus yang kedua ada weakness atau kelemahan. Di sini lembaga dakwah dapat menggali lebih dalam apa saja kelemahan dan hal-hal yang perlu ditingkatkan dalam lembaga dakwah. Yang ketiga ada opportunities atau peluang. Nah, di sini lembaga dakwah dapat mencari tahu peluang yang dapat mengembangkan potensi dari lembaga dakwah tersebut. Terus yang terakhir, yang keempat, itu ada threats atau ancaman. Nah, di sini lembaga dakwah dapat mengidentifikasi ancaman apa saja yang dapat menghambat perkembangan dari lembaga dakwah tersebut. Berikut ini merupakan kualitas etos kerja yang sangat krusial dan perlu ditetapkan dalam pengelolaan lembaga dakwah. Yang pertama yaitu ada as-salah atau yang artinya itu baik dan bermanfaat. Di sini fokus Islam adalah pada upaya melakukan tindakan-tindakan yang bermanfaat kesejahteraan individu dan masyarakat. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap tindakan memberikan kontribusi positif dan mengangkat nasib umat Islam. Yang kedua ada al-itqan yang artinya itu kemantapan atau perfectness. Nah, gagasan itqan ini menempatkan nilai yang lebih tinggi pada hasil kerja yang kecil atau terbatas. Tetapi meskipun terbatas, kualitasnya itu tinggi daripada hasil kerja yang besar, tetapi kualitasnya itu rendah. Terus yang ketiga ada al-ihsan.
yang dimana al-ihsan ini berarti melakukan yang terbaik atau lebih baik lagi gitu. Al-ihsan ini kualitas ihsan ini memiliki dua makna dan memberikan dua pesan, yaitu yang pertama, ihsan atau yang terbaik dari yang dapat dilakukan. Terus makna yang pertama ini, maka pengertian ihsan sama dengan idgan. Pesan yang dikandungnya ialah agar setiap muslim mempunyai komitmen terhadap dirinya untuk berbuat yang terbaik dalam segala hal yang akan dikerjakannya. Terus yang keempat ada al-mujadalah. Nah, al-mujadalah ini berarti yang artinya itu kerja keras dan optimal. Nah, dalam Al-Quran menekankan pentingnya mujadalah ini dalam bekerja untuk kemaslahatan manusia, khususnya untuk kesejahteraan mereka sendiri. Terus dan untuk meningkatkan nilai guna dari hasil kerja mereka dalam banyak hal gitu. Nah, al-mujadalah ini terdapat dalam surah Al-Ankabut ayat 69. Nah, yang kelima ada tanafus dan ta'awun. Ini tuh berarti berkompetisi dan tolong menolong. Nah, dalam Al-Quran juga kan menganjurkan persaingan dan dalam melakukan perbuatan baik, sebagaimana terlihat dalam berbagai ayat yang berisi perintah seperti fastabiqul khairat, yaitu artinya kan berlomba-lomba dalam kebaikan, yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 108. Penjelasan dari saya tentang pengembangan lembaga dakwah, yang dimana di sana itu ada lembaga dakwah, terus ada kepemimpinannya dan bagaimana etos kerja dalam lembaga dakwah, serta itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila dapat kesalahan, mohon dimaafkan karena di sini kita sama-sama belajar, jadi pasti ada kesalahan. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi bohong.